tahun 1916. Dunia Islam masih dikuasai oleh atau masih dipimpin oleh Khilafah Utsmaniyah di Turki. Akan tetapi seluruh wilayah Islam di bawah penjajah. Inggris menjajah Irak, Mesir, Sudan. Prancis menjajah Aljazair, Tunis, Suriah, Lebanon. Italia menjajah Libya, Belanda menjajah, jangan lupa. Artinya apa? Artinya khalifah waktu itu rajulun marid, the sick man, orang yang sudah sekarat, tidak punya la haula wala quwata. Kayak saya udah la haula wala quwata 67 dah, ya Allah. Sudah Viagra, sudah Maduara, tetap aja la haula wala quwata. Sudah kadal Mesir sudah. Kalau ini masih muda, kalau ini masih. Tinggal Turki saja yang belum jajah. Yang sekarang jadi Turki itu. Nah, Kiai Hashim Asy'ari pendiri NU, kakaknya Gus Dur, wali min auliyaillah. Sudah ma'rifat, sudah tahu itu. Bahwa khilafah akan bubar. Nah, sebelum khilafah bubar, beliau sudah mengeluarkan jargon yang sangat terkenal itu. Hubbul watan minal iman. Punya gagasan nasionalisme yang religius. Jangan sampai nasionalisme yang sekuler. Maka keluarlah jargon hubbul watan minal iman. Nasionalisme bagian dari iman. Anda nasionalis harus bertuhan, Anda beriman harus nasionalis. Soalnya dia udah tahu khilafah akan bubar. Betul? Bahkan man mata li ajli watanihi mata syahidan. Wa man khana li watanihi halalun damu. Itu Mbak Hashim itu. Barang siapa mati demi negaranya, demi tanah airnya, syahid. Bukan hanya demi agamanya. Barang siapa berkhianat kepada negara ini, kepada tanah air ini, halal darahnya. Sporadis, buhot kalau bahasa fikihnya. Betul. Tahun 1924, khilafah bubar. Yang membubarkan adalah Mustafa Kemal Atatürk. Atta itu maha guru. Turki bangsa Turki, maha guru bangsa Turki. Berdirilah negara Republik Turki modern, nasionalis, sekuler. Sekuler. Tidak boleh ada nama terlalu Arab, ke Arab-Araban. Kalau ada orang namanya Muhammad, gak boleh. Mehmet. Ada orang namanya Rajab Thayyib, gak boleh. Recep Tayyip. Ada kuburannya sahabat Abul Ayyub Al-Ansari di Istanbul, tulisannya Eop. Ayub itu Eop. P, Eop. Saya gak paham kubur sopo ya, ternyata Abul Ayyub Al-Ansari. Tidak boleh memakai gamis atau kopiah putih di luar masjid. Di masjid boleh, tapi keluar gak boleh. Tidak boleh azan pakai sound system. Bahkan ada larangan azan pakai bahasa Arab. Kementerian Haji dibubarkan. Orang mau haji mau enggak terserah kamu. Pemerintah tidak ikut memfasilitasi. Itu yang sekuler namanya. Anti agama tidak, tapi tidak menganggap bahwa agama itu bukan urusan negara. Bukan masalah sosial. Itu urusan pribadi antar seorang dengan Tuhan. Ya. Apalagi gambar-gambar khalifah nggak boleh dipasang. Hagia Sophia yang sudah jadi masjid kembalikan ke gereja. Kalau memang asalnya gereja emang. Itu Utsmani menang jadi masjid, kemudian kembali ke gereja lagi. Kalau sekarang jadi museum, jadi peninggalan apa namanya? Karta aja. Heritage. Nah, Turki merdeka. Lah yang lain, Irak, Suriah, Mesir, Sudan, Aljazair gimana? Karep-karepmu. Ketika karep-karepmu. Saya nggak urusan, terserah kamu sana. Kira-kira gitu, kira-kira bahasa saya gitulah. Nah, ada ulama kumpul di Al-Azhar tahun 25, mencoba membangun khilafah lagi. 2 hari 2 malam, ulama Pakistan, belum pada Pakistan, India. Ulama India, Arab, Afrika kumpul, gagal kesepakatan membentuk khalifah lagi. Kriteria khalifah itu bagaimana? Kalau sudah ada cara milihnya gimana? Kalau sudah terpilih yang mengesahkan, yang membeat, yang melegalitas siapa? Itu akhirnya ulama itu ittafaqu ala alla yattafiqu.
sepakat untuk tidak sepakat, bubar jalan, balik kanan. Tahun 31 berdirilah pertama kali partai politik di Arab. Baru ada partai politik di Arab tahun 31. Namanya Ba'ath. Pendirinya orang Kristen Ortodok dari Damaskus. Namanya Mitchell Aflaq. Kebetulan menantunya Golda Meir, Perdana Menteri Israel pertama. Partai Ba'ath ini Watoniyah, Ishtirokiyah, Almaniyah, nasionalis, sekuler, sosialis. Mengkader pemuda-pemuda Arab agar melawan penjajah dengan semangat nasionalisme, dengan semangat nasionalis. Dari Suriah, Abdul Karim Qasim, nanti akan punya murid, akan punya anak buah, Abdul Karim Qasim, Hafid Asad, Abdul Halim Khaddam, Said Muallim, Muallim As-Sayyid. Irak, Hasan Bakar, yang akan punya anak buah, Saddam Hussein, Tariq Aziz, Tuais Ramadan, Ibrahim Hamudi. Dari Mesir, Zakaria Muhyiddin, yang akan punya anak buah, Muhammad Najib, Jamal Nasir, Anwar Sadat. Dari Libya, Abdul Salam Jalud, nanti akan diteruskan oleh Muammar Gaddafi. Dari Aljazair, bin Bella, Harbu Madian, Syadri bin Jadid. Dari Sudan, Ja'far Umeri. Dari Tunis, Habibur Ghaibah. Itu semua yang saya sebut namanya itu semuanya itu nasionalis, sosialis, sekuler. Paham betul? Jadi pemimpin itu yang saya sebut namanya tadi bukan aktivis Muslim, bukan aktivis pejuang Islam, bukan, pejuang nasionalis, sosialis, sekuler. Ya. Tahun 37 baru umat Islam membentuk partai politik. Namanya Ikhwanul Muslimun. Yang membentuk adalah namanya Syekh Hasan Banna, orang Maroko tapi tinggal di Mesir. Beliau ulama moderat, ulama Sunni moderat, Sufi juga malah beliau Sufi. Ya, membuat cabang-cabang seluruh Mesir, Sudan, Suriah, Irak, sudah ada ikhwan semua. Tahun 42 ada aktivis pemuda ikhwan, Banser kalau kita lah. Kalau kita Banser, membunuh Perdana Menteri Mesir. Namanya Najrossi Perdana Menterinya itu. Waktu itu masih Raja Faruk, masih Inggris. Masih di penjajahan Inggris. Hasan Banna marah sambil nangis. Kamu tuh bukan bunuh Najrossi, bunuh saya kamu itu. Kamu tuh bunuh saya, bukan bunuh Najrossi. Betul, 1,5 tahun kemudian Hasan Banna dibunuh. Udah paham ya? Nih, dikira gampang cerita begini ya. Kalau sama orang lain mahal ya, di sini nggak apa-apa. Ada usaha gampang. Di samping sulit dan berani ngomong kayak ini, jarang orang yang berani terang-terangan. Hasan Banna wafat, dibunuh, gantinya ini seorang sebenarnya wartawan sebenarnya. Hanya pintar wartawan, keluaran Cairo University, bukan Al-Azhar, bukan. Sayyid Qutb. Sayyid Qutb mimpin ikhwan, menulis buku panduan namanya Ma'alim Fit Thariq, tanda-tanda jalan yang benar lah, petunjuk jalan benar lah, petunjuk jalan kebenaran. Isinya kalau ulama-ulama lain kan mengartikan jahiliyah itu apa? Fenomena sosial, primitif, buta huruf, keterbelakangan, masih berdalaman lagi jahiliyah itu. Tapi bagi Sayyid Qutb bukan itu maknanya. Sayyid Qutb mengartikan jahiliyah adalah an-nizamul hukm ghair islami jahiliyah. Sistem politik yang selain Islam jahiliyah. Isinya apa isinya? Komunisme, jahiliyah. Kapitalisme, jahiliyah. Sosialisme, jahiliyah. Liberalisme, jahiliyah. Nasionalisme, jahiliyah. Karena menurut Sayyid Qutb, sistem nasionalisme yang bawa siapa? Yang bawa siapa? Mitchell Aflaq. Mitchell Aflaq dari mana? Mitchell Aflaq ngambil sistem itu dari mana? Dari Ernest Renan, seorang yang menulis What is a Nation tahun 1895 dari Prancis. Itu. Nah. Ringkas cerita, ikhwan jadi galak, jadi ekstrem radikal jadinya, menganggap semua yang bukan khilafah jahiliyah. Ya, dalam Quran dikatakan jahiliyah kan harus diperangi.
Tahun 65, ringkas cerita ini, ringkas 2 bulan saya ngomong di sini. Ringkas cerita, tahun 65, Ikhwan dibubarkan oleh Presiden Jamal Nasir, Said Qutb, Asmawi, Zaki Muhandis, Hasan Hudaybi, Umar Tilimsani digantung di Tahrir Square. Pemimpin besarnya nih, kalau pemimpin MWC banyak dibunuh, pemimpin MWC nggak usah dihitung lah MWC. Ini yang pusatnya. Ikhwan dibubarkan, radikalisme semakin menjadi-jadi. Tahun 69 lahirlah kelompok namanya Jama'atut Takfir wal Hijrah. Pendirinya namanya Syukri Ahmad Mustafa. Apa isinya? Tahrimu khurujil mar'ah minal bait lidirasa'ul amal. Haram perempuan keluar dari rumah. Baik untuk kerja, untuk belajar, untuk sekolah. Pokoknya haram keluar. Tahrimu qabdil ma'ash min hukumah. Haram menerima gaji dari pemerintah. Tahrimul qada fil mahkamah hukumiyah. Haram berperkara ke pengadilan. Tahrimu qiraatil jaraid wal majallat wal masyurat. Haram baca koran, majalah, apalah, brosur. Walhasil li'annahum, karena mereka itu kata Syukri Mustafa, li'annahum kuffar. Semua orang yang tidak masuk dalam Jama'at al-Hijrah kafir. Halalun dima'uhum. Syekh Azhar, Syekh Turki Sufiyah, Hufadil Quran, ulama, semua kafir. Halal darahnya semua. Itu Jama'at al-Hijrah. Ada lagi sempalannya ini setelah Ikhwan dibubarkan, ada lagi namanya tarbiyah. Ini yang masuk ke dalam kalangan intelektual, tarbiyah. Di Indonesia tidak ada universitas yang tidak ada tarbiyah kecuali UNU. Iya. UI, IPB, ITB, Undip, ITS. Dan nanti kalau mereka sudah tamat jadi pejabat di PLN, di Telkomsel. Makanya jangan heran pemandangan kita kalau masuk ke kantor itu jenggot. Tapi ini kalau ini jenggot ideologi. Biologi. Kalau masih jenggot biologis, ini yang saya panggil jenggot ideologis. Cingkrang, jidat hitam, silakan masuk ke PLN, Telkomsel. Dari lewat tarbiyah. Tarbiyah itu melalui kajian-kajian. Pertama baca buku itu. Bagaimana baca Quran dengan tafsirnya, ayat jihad, ayat perang. Itu yang kedua. Ketiga mulai disiplin. Keempat baiat. Nah kalau yang baiat itu sudah mulai yang menolak banyak nggak ikut keluar kalau sudah sampai baiat. Jadi kalau 1, 2, 3 banyak. Udah masuk keempat baiat. Ya menggunakan pemerintah yang sah dan mengganti dengan khilafah. Ayo Pancasila dengan Quran baik mana? Ya pasti baik Quran. Ayo Jokowi dengan Nabi Muhammad baik mana? Ya baik Nabi Muhammad. Itu pertanyaan salah. Pertanyaan salah. Gak usah dijawab. Kalau yang benar, pertanyaan benar. Soal jawabnya gimana terserah. Pancasila dengan anggaran dasar Malaysia baik mana? Anggaran dasarnya Pakistan baik mana? Nah itu, benar itu pertanyaan. Jokowi dengan presiden Pakistan baik mana? Nah itu, benar itu. Tapi kalau Pancasila dengan Quran, Jokowi dan Muhammad itu sama dengan makan sate dengan naik Avanza, enak mana? Iya, gak nyambung. Ini Bu Subawati lagi, aduh ya Allah, ini ada saja nih. Nabi Muhammad dengan Soekarno. Dah, tapi nggak apa-apa kalau Ibu Soekarno nggak usah dijawab lah. Ya memang segitu kualitasnya, nggak akan ada pengaruhnya apa-apa. Nah ini, jadi itulah tarbiyah. Ada lagi yang masih bikin partai politik tapi namanya tidak Ikhwan, yaitu Erdogan. Partai Ikhwan Erdogan itu namanya apa? Apa namanya? Hizbul Adalah Warrafahiyah. Terjemahkan nggak? Terjemahkan nggak? Iya. Apa? Hizbul Adalah Warrafahiyah. Partai Keadilan dan Sejahtera. Iya betul. Saya nggak bersandar betul. Namanya Hizbul Adalah Warrafahiyah. Tapi masih konstitusional nanti bukan. Nah,
Yang paling banyak tadi yang Jamaah Takfir Hijrah. Membunuh Menteri Haji dan Auqaf Mesir, namanya Dr. Hussein Al-Zahabi. Yang punya karangan kitab apa? Wah, enggak. At-Tafsir wal Mufassirun, Al-Hadits wal Muhadditsun. Itu karangan Hussein Al-Zahabi dibunuh. Wartawan Ahram senior Yusuf Sibai dibunuh. Puncaknya membunuh Presiden Muhammad Anwar Sadat tanggal 3 Oktober 1981. Yang membunuh ada sersan tentara tapi sudah kemasukan teroris radikal namanya Khalid Islambuli, tanggal 3 Oktober 1981. Oleh Husni Mubarak mereka dihabisin, dihantam betul, tapi tidak bisa habis. Mereka sembunyi di padang pasir di Sinai, di gua-gua, di lembah-lembah. Setengah tahun yang lalu ngebom jamaah sholat Jumat 680 jamaah sholat mati semua. Kenapa kamu bom mereka? Kafir itu. Lagi sholat itu kafir, lagi sholat. Itu Jamaah Takfir wal Hijrah. Sama dengan Abdurrahman bin Muljam membunuh Sayyidina Ali. Karena apa? Ali itu kafir. Ali itu kafir. Padahal awwaluman aslama minas sibyan sihru Rasulillah Fatih Khaybar Al-Mubashshar bin Jalnah minas sabiqin awwalin. Ali itu mentang-mentang hafal Quran, anak-anak kemarin ngafirkan Sayyidina Ali. Baca Quran juga masih pelan-pelan, masih kafiru kufran masih gitu. Baru tobat kemarin. Ya Allah. Begitu pula Amr bin As, Muawiyah akan dibunuh pada pagi itu, tapi yang berhasil membunuh cuma Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali keluar mau ngimami sholat subuh. Yang gubernur Amr bin As di Mesir, gubernur Muawiyah di Syam tidak keluar, entah sholatnya di rumah atau sholat subuhnya kesiangan, kira-kira itu. Selamat dia, hati-hati yang keluar sholat subuh jam 4 tuh, hati-hati. Novel Baswedan siram matanya tuh karena sholat subuh. Nah, yang nyiram Sayyidina Ali siapa? Yang bunuh Sayyidina. Yang bunuh Sayyidina Ali siapa? Orangnya seperti apa? Qaimul lail, shaimun nahar, hafizul Qur'an. Tiap malam tahajud, tiap hari puasa, dan hafiz Qur'an. Kenapa Ali itu kafir? Karena Ali kalau memutuskan masalah musyawarah. Berarti menggunakan akal manusia, bukan hukum Islam. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaikumul kafirun. Barang siapa yang menjalankan hukum Allah kafir. Ali pakainya akal manusia itu. Kalau ada masalah musyawarah, DPR, musyawarah artinya MPR, artinya musyawarah itu bukan pakai Quran. Maka Ali kafir, kalau kafir harus dibunuh. Gitu. Nah, itu terjadilah gejolak di Timur Tengah yang sampai sekarang masih kita rasakan dan sampai semua alien itu masuk ke Indonesia dengan sangat bebas. Ketika Presiden SBY 10 tahun, Menteri Hukum HAM-nya Amir Samsudin mendaftarkan organisasi cukup dan online, bayar 2 juta, semua dilegalkan. Indonesia satu negara yang punya organisasi LSM 342.000. Di Indonesia ini organisasi ini. Kalau ingin tahu antara lain As-Soffah di Lenteng Agung, Wahabi, As-Sunnah di Cirebon, Salim Bajri, An-Nida, Al-Fitrah, Al-Faruq di Jember, Umar bin Khattab di Mataram, Ul Abab di Lampung, itu Ar-Roja di Bekasi, ya Allah. Yang punya TV Roja, yang punya ya itu sah, HTI sah, FPI sah, gak ada yang dasar, legal semuanya. Maka sudah dibubarkan. Lalu proses dulu kalau mau dibubarkan. Paham betul? Ya, negara Indonesia, negara yang sangat mudah membentuk organisasi lewat Kumham. Kalau lewat Kemendagri agak sulit, ada selektif. Jadi kalau lewat Kumham waktu itu asal bayar 2 juta lewat online langsung keluar legalitasnya. Nah, maka ringkas cerita semua bergerak melawan penjajah. Irak merdeka, Mesir merdeka, Aljazair, Tunis, Sudan, Syria merdeka. Jadilah seluruh negara Arab itu
negara nasionalis, sosialis, sekuler. Paham betul? Seluruh negara yang saya sebut tadi, Irak, Suriah, Mesir, Sudan, Aljazair, Libya, Tunis, semuanya adalah negara nasionalis, sosialis, sekuler. Di belakangnya Soviet, di belakangnya. Nah, sekutu Barat dan Amerika kebakaran kumis, nggak jenggotan mah kumis. Maka segera bikin boneka. Ini bahaya, negara ini semua di belakang Soviet semua. Maka bikin negara boneka. Ada satu keluarga, kakek, nenek, bapak, ibu, mantu, mertua, besan, adik, ipar, ponakan, 200.000 keluarga Al-Khalifah jadi negara Bahrain. 200.000 keluarga Al-Thani jadi negara Qatar. 400.000 jadi keluarga Jabir dan keluarga Sobah, 2 keluarga. Jabir dan Sobah, Kuwait. Ada 7 RT. Dubai, Abu Dhabi, Fujairah, Ajman, Syargah, Rasulullah jadi negara Emirat. Jumlahnya 7 negara itu sekarang, jumlah negara itu penduduknya 650.000. Semuanya sekarang 1,5 juta, selain 600.000 itu pendatang. Bangladesh, Pakistan, pendatang semua itu. Yang 80% datang, 20% aja yang asli. Karena RT jadi negara. Emirat. Apa artinya? Paham nggak? Sudah mulai ketangkap belum? Kalau Mesir, Sudan, Irak, Suriah, Tunis, Aljazair, negara merdeka atau bernegara itu dengan semangat nasionalis, sosial sekuler. Kalau Kuwait, Qatar, Bahrain, Emirat, negara itu lahir hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah min hadarati sekutu. Hadratul Inggris. Betapa bedanya dengan Indonesia. Kiai Hasyim Asy'ari sudah mengharmoniskan, mengintegralkan antara semangat nasionalisme dengan iman, dengan agama. Luar biasa enggak? Maka di Timur Tengah tidak ada aktivis nasionalis ulama dan tidak ada ulama yang nasionalis. Yusuf Qaradawi sampai sekarang masih hidup tuh. Wahbah Zuhaili itu masih hidup tuh. Apa nasionalis? Enggak. Apa presiden yang nasionalis? Apa aktivis Islam? Siapa As-Sisi, Bashar Assad, siapa lagi lah presiden sekarang ada itu. Apa aktivis Islam? Aktivis ormas? Enggak. Tapi di kita Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ulama, nasionalis, ulama. Kiai Dahlan dari Muhammadiyah, ulama, nasionalis, ulama. Agus Salim pendiri Syarikat Islam, ulama, nasionalis, ulama. Alhamdulillah di kita ini. Walaupun kualitas ulamanya nggak begitu hebat. Iya, kita ini kalau diambil satu-satu ulama ini ya sedang-sedang saja. Tapi kalau kita di Mesir, Libanon, Irak, Suriah, satu ini pintar, ini hebat, ini level dunia, ini ya Allah. Baik tafsir, hadis, fakih, atau ilmu apa aja lah. Ilmu yang lain pun, orang Mesir hebat-hebat. Ahli nuklir ada di Mesir. Ahli atom, nuklir, wah internasional lah. Itu kan satu. Nah kalau jadi satu, kok jahiliyah? Perang PDW. Kalau di kita, kayaknya hanya lumayan mau tahlil, ini lumayan khutbah Jumat, lumayan istighosah. Ini lumayan. Tapi kalau jadi satu, bisa. Kita ini bisa hidup bersama ini. Kenapa? Dengan semangat membangun tanah air yang kuat. Hubbul watun minal iman. Mereka tidak punya pegangan ini. Ini enggak bukan lelucon nih. Ini saya ngomong bukan lelucon, bukan. Mari kita pahami. Di sana satu-satunya, kalau dilihat satu-satunya pintar-pintar. Ini bahan orang pintar-pintar. Ini bentuknya pintar-pintar. Tapi jadi satu kok berantakan. Jadi satu itu. Malah kata orang Libanon, kata gimana setan? Kenapa sih? Gini terus Libanon jalannya. Quwwatul Lubnan fi dha'fiha. Libanon itu bisa kuat kalau dari sisi lemahnya itu. Kuatnya Libanon dari sisi lemahnya itu. Jawabnya ngawur jawabnya. Orang Mesir, ya Allah, penduduk Kairo itu 2/3 doktor. 2/3 doktor. Penduduk Kairo itu. Dia berantakan kayak itu negaranya. Kenapa? Tidak punya hubbul watul iman. Jadi sana itu fanatisme kesukuan belum cair. Belum selesai. Di kita alhamdulillah struktur sosial atau sosial grup
sosial, circle sosial kita udah jelas. NU, Muhammadiyah, PUI, Malwaton, Matul Anwar, sekarang Menteri Agama itu. Tenan itu. Ya gak apa-apa, gantian Menteri Agama. Masa NU terus? Gak usah kecewa, gak usah. Bahwa yang berdarah-darah itu tidak kebagian apa itu biasa. Bahwa yang berdarah-darah tidak kebagian apa-apa itu hal yang biasa. Sayyidina Ali mati terbunuh, yang nikmati Muawiyah yang baru masuk Islam tahun 6 Hijriah masuk Islamnya, belakangan banget. Anaknya nanti Yazid, anak Muawiyah membunuh anaknya Ali di Karbala, Sayyidina Husain. Dia yang berdarah-darah, yang pejuang-pejuang Nasaibul Awalin mati konyol, mati berdarah, yang belakangan menikmati hal yang biasa nggak usah kaget. Nggak usah kaget. Kerjaan masih banyak. Ya. Jadi bukan sembarangan, saya ngomong bukan bercanda, bukan. Ternyata kita dengan hanya kalimat yang sederhana ya, hubbul watul iman, dampaknya luar biasa. Mari kita perkuat antara semangat cinta tanah air, nasionalisme, dan religius, kita jalankan agama. Beda dengan Timur Tengah, yang nasionalis tidak semangat beragama, yang ulama tidak semangat nasionalis. Nah, yang seperti ini akan dirusak, akan coba-coba diganggu oleh orang yang mengganggu. Dimulai dari pidatonya Samuel Huntington tahun 97 di Amerika, ahli ilmu politik, bahwa setelah bubarnya Soviet, setelah hilangnya komunis, hancurnya komunis, maka akan terjadi apa? Perang peradaban, class civilization. Apa itu? Yaitu bahwa perbedaan agama dan perbedaan suku menjadi faktor perang saudara. Bukan ekonomi, bukan politik. Bukan lagi penjajahan atau politik, bukan. Tapi perbedaan suku dan agama akan menjadi faktor, menjadi konflik, perang. Ini namanya perang peradaban. Dan itu dipraktekkan di Timur Tengah dan berhasil. Itu gagasan Samuel Huntington yang di lapangan yang bekerja namanya Kolonel Louis Bernard. Bagaimana mengadu domba orang Arab. Dimulai dari Tunis. Dari Tunis ada seorang miskin, bakul sayur, protes di depan parlemen, depan DPR, pidato. Ya, mengadu lah. Nggak ada yang gubris. Kan dengarin. Akhirnya ambil bensin, menyiram diri, bakar diri. Dari situlah dengan menggunakan WhatsApp atau Facebook atau iPhone nih, terjadilah Arabi al-Arabi. Arabi bukan. Arab Spring, bukan Arab Spring sebenarnya, Arab hancur sebenarnya. Hancur ke Arab. Tapi Tunis mendingan langsung bisa reformasi, pindah ke Mesir, Hosni Mubarak guling, sampai sekarang belum selesai sebenarnya, sampai sekarang. Libya, Muammar Gaddafi ditembak di gorong-gorong air, sampai sekarang antara kota Tripoli yang sebelah barat dan Benghazi sebelah timur perang terus. Malah kebanyakan rakyat Libya menyesal, melakukan itu menyesal. Enak zamanku tuh. Era zaman Gaddafi dulu segalanya murah, segalanya gratis, sekarang perang saudara terus. Suriah sudah 500.000 orang mati, yang meninggalkan negaranya udah ribuan, ratusan ribu bahkan, yang mati di tengah jalan banyak. Keluar dari negara itu bukan mencari ilmu atau mencari kerjaan, ingin selamat, menyelamatkan nyawanya. Di Suriah sangat tumpang tindih, ada ISIS, Al-Qaeda, Wahabi, Salafi, Hizbut Tahrir, Jabhatul Nasrah, Ahrarus Syam, macam-macam di Syria itu. Ada Syiah, ada Ba'ath, ada Sunni, itulah Syria. Nah, di Irak sudah 1,5 juta, 1,5 juta orang mati. Bom di jalan, di pasar, di kantor, di masjid, di rumah sakit, di madrasah. Di Suriah, Syekh Said Ramadan Al-Buti, ulama sepuh lagi ngajar tafsir, dibom. Ya mati dibom. Masa nggak mati? Itu. Nah, ketika Soviet nyerang Afghanistan, maka Raja Fahad membuka pendaftaran mujahidin. Menghabiskan dana $400 juta.
merekrut pemuda-pemuda yang mau jihad melawan Soviet dari berbagai negara. Dari Indonesia pun banyak yang ikut. Tapi nggak sebanyak yang ikut ISIS, nggak sebanyak ini. Ada yang ikut lah. Ringkas cerita, dilatih oleh tentara Amerika, ya, Amerika ngerakit itu ngebom perang, itu perang lah. Ya, Soviet lari, ringkas cerita ini, Soviet lari meninggal Afghanistan, Raja Fahd membubarkan mujahidin dan memanggil yang dari Saudi pulang. Yang pulang banyak, yang tidak pulang pun banyak. Yaitu Usamah bin Laden yang punya uang waktu itu 2,5 triliun rupiah dan Ayman al-Zawahiri. Mereka membentuk Al-Qaeda. Nah, oleh Raja Fahd dicabut kewarganegaraannya. Jadi bukan lagi warga negara Saudi. Hidup di Afghanistan. Sebenarnya Al-Qaeda sendiri tidak akur dengan Taliban. Kalau Taliban itu pemuda masjid, mahasiswa yang tinggal di masjid tuh. Taliban lain lagi. Jadi Afghanistan luar biasa, ada Al-Qaeda, ada ISIS, ada Taliban, ada pemerintah, macam-macam juga. Padahal 100% muslim padahal. Nah, dari Indonesia, Syekh Abu Bakar Bashir, Abdullah Sungkar, itu berada di Johor, Malaysia. Buka pesantren, menampung pelarian-pelarian. Antara lain ada anak yang tadinya ke Malaysia mau cari kerja, jadi ke pesantren itu. Amrozi, Ali Hufron, Mukhlas, Ali Rahmat, sekarang masih ada tahanan Rahmat, Imam Samudra, akhirnya mondok ke Abu Bakar Bashir, kemudian bergabung dengan Mujahidin Afghanistan. Pulang, gatel tangannya, biasa ngebom, gak ngebom, gatel. Ngebom Bali dan ngebom seterusnya. Itu Al-Qaeda. Ada lagi, anak muda dari Jordan, namanya Mus'ab Zarqawi. Hidupnya di Tel Aviv, di Israel hidupnya, membentuk Daesh atau ISIS, Daulah Islamiyah Irak Wasyam, Daesh kalau bahasa Arabnya disingkatnya itu. ISIS itu. Jadi yang bikin ISIS itu 100% anak Yahudi sebenarnya. Atau disuruh Yahudi lah. Itu Mus'ab Zarqawi. Ini kasih cerita 2 tahun Mus'ab ketembak. Nah, Abu Bakar Baghdadi, namanya Ibrahim bin Awad Al-Badri, itu sebenarnya Al-Qaeda dia tuh. Setelah Usama bin Laden ketembak, mati di Pakistan, Abu Bakar al-Baghdadi ambil ISIS. Mus'ab Zarqawi mati, Usama bin Laden mati, maka Abu Bakar Baghdadi ambil kemudian ISIS dan markasnya di kota Mosul. Kota Mosul ini perbatasan Iran dan Irak, di pinggir jalan besar dari Afghanistan sampai ke Laut Tengah. Jalan lintas lurus oleh Amerika didukung karena untuk gertak Iran. Lumayan untuk gertak Iran, kan perbatasan Iran. Lama-lama kuat. Lama-lama bisa ngerampok bank, ngerampok kilang-kilang minyak, ekspor minyak dengan harga murah, hanya $25 sebarel. Luar biasa, malah hampir mencetak uang sendiri, khilafah berdiri. Orang Indonesia banyak tertarik ke sana. Dikira di sana itu di bawah khilafah damai, tentram, adil, makmur, dengan gaji 20 juta. Banyaklah orang pergi ke sana. Pertama kali saya lapor ke polisi, Pak, anak Indonesia di sana itu sekitar 600, enggak, cuma 200 waktu itu. Cuma 200. Sekarang terbukti lebih dari 1000. Koordinatornya antara lain dari Pasir namanya Salim bin Mubarak At-Tamimi, yang aku namanya hebat, Abu Jandal, yang menantang Pak Muldoko, Pak Sutarman dan Banser itu. Nantang, udah mati. Tenang aja. Bahrun Naim itu dari Solo, mati sudah. Apa lagi? Anak Imam Samudra mati sudah. Anaknya Gatot. Itu Khotot namanya Gatot loh. Supaya Arab jadi Khotot. Gatot lah misalnya. Itu anaknya mati juga di sana. Suriah. Walhasil ada dari Cianjur sampai jual tanah, jual mobil, bergabung ISIS. Ada dari Batam salah satu direktur perusahaan tinggal perusahaannya bergabung ISIS. Ada dari Jogja seorang dokter lari ke sana bergabung ISIS. Jadi luar biasa. Provokasi, pengaruh radikalisme di Indonesia ini ternyata berhasil. Cukup berhasil, berapa persen sekarang kalau dihitung? 19%. Radikalisme menolak Pancasila, setuju khilafah, dan setuju dengan cara kekerasan. 19%. Kata Pak Riamizar, TNI 3%. Itu artinya 12.000. 3% itu artinya. Dan saya yakin lebih dari itu. Saya yakin. Itu baru TNI-nya, belum keluarganya. Saya yakin lebih dari 3%. Pak Riamizar bilang 3%, kalau saya yakin lebih dari 3%. Saya pernah ceramah di Unhan, dan dosen berpangkat bintang 1,
kelihatan sekali kanan, kelihatan sekali. Kelihatan, saya tahulah orangnya kanan. Itu Brigjen pangkatnya, doktor. Ya, jadi luar biasa kita ini. Masjid-masjid BUMN 80% radikal. Itu saya bukan kata orang, kata anak saya kan kerja di Pertamina. Kalau habis ngedengar khutbah lapor, ada yang jelek-jelekin nama Buya, ya nggak apa-apa. Nah, asal kamu tenang aja, dengarin aja. Ada yang mengkafir-kafirkan Buya, nggak apa-apa. Hitung-hitung dosanya, melunturkan dosa aja. Dikira saya takut apa? Saya tidak pernah takut kepada siapapun, kecuali pada istri kadang-kadang. Makanya ini ibu jangan galak sama suami, masya Allah. Ini kebanyakan suami tuh ya, janda dengan duda banyak mana? Dan janda itu artinya suami dibentakin terus sakit mati. Ibu yang gemuk, suami yang kurus. Bentak itu lama-lama sakit, sumpek, sakit, pusing, mati. Kesimpulannya, kita yakin alhamdulillah dengan berkat hubbul watan iman dari Hasyim Asy'ari dan didukung oleh Kiai Wahab, Kiai Bisri, Kiai Maksum dari Banten, Kiai Abdurrahman Menes. Oh ya, kakeknya Ustadz Mansur ini, Ustadz Yusuf ini namanya Kiai Mansur, kakeknya ini. Kalau bapaknya nggak tahu, bapak namanya siapa? Kiai Mansur kakek. Yang ngarang kitab Sulamun Nayyirain. Itu pedoman ru'yah hilal. Ini kakeknya ini. Dia ini tenanan nih. Karena ini betulan ini. Dari kakeknya itu tapi. Nah, hanya entah kenapa menjauh dari PBNU nggak tahu saya. Sekarang dekat ya. Kiai Wahab itu menselesaikan NU tahun 26, 27, 28, 30, 29 sampai ke Sumatera Selatan. Kiai Kamil Soleh yang bapaknya Taufik Kamil, Dirjen Haji yang zaman Pak Abil Munawar itu. Kemudian ke Menes, Pandeglang, Kiai Abdurrahman, Mas Abdurrahman. Kakek mertuanya, istrinya Pak Hafidh Usman, itu cucunya itu. Ke Betawi, Guru Marzuki, Cipinang Muara. Bogor, Pak Gentongan, Kiai Abdul Hamid. Cirebon, Kiai Abbas Buntet, Kiai Amin Babakan Cuaringin, Kiai Syatur Arjayunangun, Kiai Syujai Segeran Indramayu. Semarang, Kiai Ridwan. Lasem, Mbah Maksum, bapaknya Kiai Ali Maksum. Kudus, Raden Asnawi Kudus. Cepu, Kiai Ihsan, bapaknya Pak Mahfud Utsman. Allahyarhamu sudah meninggal. Kemudian Jember, semuanya. Pasuruan, itu sih Jawa Timur ya. Dan Lombok Tengah, Kiai Guru Faisal, Tuan Guru Faisal dari Lombok Tengah. Muter-muter itu waktu itu tanpa proposal. Uangnya sendiri itu. Karena pergi-pergi dulu kan lama, nggak bisa cepat, nggak kayak saya ke Surabaya sore pulang atau besok pulang. Karena lama 1 bulan, maka Ki Wahab istrinya banyak. Iya. Suatu ketika dari Jombang naik kereta, dan sampai di Jogja ada perempuan naik, duduk depannya. Kata Ki Wahab, saya kayak kenal kalau sampean. Ya keluar bekasin jenengan. Sampai lupa jandanya itu. Kalau sekarang enggak loh, pulang Surabaya pagi, sore pulang. Dari mana? Itu dulu. 1 bulan ke Banten, 1 bulan ke Lombok. Jadi alhamdulillah kita yakin kita ini nahnu ashabul haq. Kita ini pemilik kebenaran, the owner of the truth. Kita yang benarlah dalam bernegara berbangsa. NU bukan hanya harakah diniyah, tapi NU juga harakah watoniyah, harakah siyasiyah watoniyah. Selama ada NU, insya Allah civil society akan kuat dan akan menjaga pilar-pilar bangsa ini. Maka ketika tahun 36 muktamar di Banjarmasin, NU memutuskan bahwa Indonesia Darussalam, bukan Darul Islam. Negara yang damai, merekrut semua komponen yang ada, lintas agama, lintas budaya. Ketika tanggal 18 Agustus BPUP PKI rapat, Ketuhanan Maha Esa dengan berkewajiban amal menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya yang dari Indonesia Timur non-Muslim menolak 7 kata itu. Ketuhanan Maha Esa setuju, tapi 7 kata ditolak. Kalau dipaksakan saya nggak mau merdeka lah, saya nggak mau bergabung di Indonesia lah.
Akhirnya Kiai Wahid Hashim bapaknya Gus Dur pulang ke Tebuireng karena belum ada WA, pulang. Jumpa bapaknya, kata Kiai Hashim, nanti malam saya istikharah dulu. Malam istikharah, paginya, Wahid, saya setuju 7 kata dicoret. Asal ada Kementerian Agama sebagai manifestasi syariat. Nikah, talak, rujuk, ya haji, wakaf ya ada ya. Apalagi warisan ada, waris ya ada, hibah dari Kementerian Agama lah. Ajaran manifestasi syariah. Walaupun bukan negara syariah, tapi ada syariahnya itu sebatas nikah, talak, rujuk, wakaf, haji, waris diatur oleh Kemenag. Maka semenjak Presiden Bung Karno, Menteri Agama selalu dari NU. Iya. Wahid Hashim, Kafrawi, Wahid Wahab, Muhammad Ilyas, Syahuni Zuhri, Muhammad Dahlan. Zaman Pak Harto, non-NU, Muti Ali, Alam Syah, Munir Syadili, Talmi Tahir, Malik Fajar. Muslim formasi NU lagi. Fatul Hah, Agil Munawar, Maftuh Basuni, Surya Dharma Ali, Lukman. Sekarang karena adanya Kementerian Agama itu usulnya NU. Ada Musabaqah Tilawatul Quran itu NU dulu tahun 64 di Bandung. Yang menang 3, juaranya 3. Kiai Abdul Aziz Muslim Tegal, Fuad Zen Buntet, dan sekarang masih hidup tuh Basori Alwi dari Singosari Malang, masih hidup tuh, 98-97 umurnya. Juara Kiai Bandung. Ya, pertama kali MTQ itu NU. Kemudian diambil di take over oleh Kementerian Agama, plat merah nggak apa-apa lah. Kita bikin sendiri lagi nanti. Yang pertama kali usul ada TPIH, TPHD, TPHI. Bimbingan haji lah supaya hajinya benar orang ini. Dari NU yang mengusulkan. Dulu nggak banyak syarat. Syaratnya cuma bisa baca takrim. Syaratnya bisa baca Fathul Qorib, bisa pembimbing haji berangkat. Terus sekarang syaratnya banyak banget sekarang. Itu waktu Menteri Agamanya Wahid Wahab itu. Yang pertama mendirikan perguruan tinggi Islam negeri NU, YIN Jogja. Namanya apa? Pertama PTDN ya. PTDI. Rektornya Pak Sunaryo. Ketua tim terjemah Al-Quran Depak itu. Sunaryo. Prof. Sunaryo. Sampai tahun 2001 jadi rektor itu. Diganti oleh Pak Hasbul Bakri kita Muti Ali. Walhasil jasa itu sangat banyak sekali. Dan itu harus kita akui. Sayang belum lagi perang 10 November. Ya Allah. Nikah datang, Soekarno, Sudirman, dan Bung Hatta bingung. Kena gimana cara ngelawannya ini? Tentara baru istirahat. Nggak mungkin. Ya sudah, kalau gitu dikeroyok, intifadah. Dikeroyok oleh rakyat. Kita pakai batu, bata, kayu, besi, semuanya golok. Bukan perang, namanya intifadah. Dikeroyok kayak anak Palestina melempari tank baja dengan kerikil, namanya intifadah namanya. Bukan harb, bukan. Nggak seimbang. Kalau harb seimbang, kital seimbang. Ini enggak. Tapi yang mengerahkan rakyat ini siapa yang bisa? Nah, ternyata yang bisa Kiai Haji Hashim Asy'ari yang bisa mengerahkan rakyat untuk intifadah menyambut kedatangan Brigjen Malabi tadi. Begitu utusan datang ke Tebuireng, Bung Tomo pun dari Surabaya datang, Kiai Hashim Asy'ari mengeluarkan fatwa tanggal 22 Oktober bahwa membela tanah air fardhu ain, sama seperti sholat, semua orang wajib. Yang kaya, yang miskin, yang bodoh, yang pintar, yang semua orang wajib, seperti orang wajib sholat lah, setiap orang wajib. Itulah Resul Jihad, tanpa itu tidak perlawanan tanggal 10 November. Begitu perang, sebenarnya Bung Tomo sudah mau mulai perang terus sejak keluar fatwa itu. Oleh Mbah Hashim tahan, sebentar. Nunggu singa dari Cirebon. Dari Cirebon bukan dari Kendal, dari Cirebon. Betul. Begitu datang Ki Abbas dari Buntat, Kiai Satori Jenangun, Kiai Amin dari Babakan Ciwaringin. Nah, singanya udah datang. Ayo mulai perang. Jadi Bung Tomo itu sudah ngejak perang Tegal. Begitu keluar fatwa, baunya perang. Oleh Mbah Hashim ditahan. Nunggu singa dari Cirebon. Maka mengambil markas di sebuah rumah di jalan di desa Siwalan Kerto, Gang Pabrik Kulit, Jalan Ahmad Yani. Desanya siapa? Khofifah. Sampai sekarang masih ada tuh rumah bekas markas komandannya Mbak Kiai Abbas. Konon begitu perang, Malabi mati, supirnya, asistennya Ajun mati. Yang masang bom di mobilnya bukan tentara, santri Tebuireng namanya Harun. Sayang Harun tidak lari jauh, malah ingin lihat hasilnya.
Masang bom dilihat kayak apa hasilnya. Harun pun syahid. Ada santri naik ke atapnya Hotel Orient, sekarang Hotel Majapahit, masih utuh hotelnya itu, masih potongan Belanda lah. Merobek-robek bendera Belanda, mengibarkan merah putih. Ditembakin dari bawah, selamat, pakai akik anti peluru soalnya. Ada lagi Kiai Abbas, ini percaya boleh gak apa-apa. Kiai Abbas mampu menjatuhkan pesawat 3, pesawat tempur 3 dijatuhkan Kiai Abbas, dilempar dengan batu cincinnya. Batu tasbihnya. Tasbihnya tuh ambil satu batu lempar, kebetulan mesinnya rusak. Datang lagi, ambil satu batu lempar, kebetulan pilotnya mabok barengan. Yang ketiga bocor pertanyaannya, bahan bakarnya bocor terbakar ya. Walhasil biji tasbih itu oleh Ki Abdullah Abbas diberikan pada Gus Dur ketika menghadapi Muktamar Cipasung. Tapi batu itu hilang ketika dioperasi. Tadi dibawa terus oleh Gus Dur. Pas operasi stroke itu di Cipto hilang batu itu. Itu hadiah dari Ki Abdullah Abbas, diberikan tanggal 19 November di Hotel Sheraton di Bandung. Pada waktu memberikan itu hanya Ki Abdullah dan saya. Yang lain aja nggak boleh masuk. Tapi Intel tahu. Luar biasa kan? Intel tahu. Waktu itu dan Rem Cirebon ngomong sama Ki Abdullah Abbas. Kiai ngasih batu anti peluru ke Gus Dur. Kamar nomor sekian di hotel tanggal sekian malam ini. Ya Allah, tahunya dari mana? Yang tahu cuma saya. Itu cuma saya dan Kiai Abdullah Abbas sendiri. Mantunya aja enggak? Mantunya itu. Yang bocor saya bukan. saya belum kenal. Saya masih belum kenal tentara, belum kenal siapa-siapa. Saya baru pulang dari Timur Tengah. Ya hebat. Tahu. Walhasil itulah kebesaran kita dan prinsip kita. Insya Allah prinsip ini tidak akan luntur. Prinsip wasatiyah, moderat dan toleran tidak akan berkurang, bahkan kita tingkatkan. Inilah yang membawa kemuliaan, kejayaan Nahdlatul Ulama. Begitu geser dari wasatiyah, kita sudah nggak ada harganya. Daripada Saudi coba. Dulu dilarang motor di masjid, sekarang boleh. Kan berarti robah. Dulu nggak ada Maulid Nabi, sekarang boleh di Madinah Maulid Nabi. Kan berubah itu. Ngapain berubah? Dulu Muhammadiyah nggak boleh tahlil, Pak Amin Rais sendiri sayangnya Muhammadiyah tidak pernah tahlil. Kekurangan Muhammadiyah nggak tahlil, itu pidato Pak Amin Rais. Kekurangan Muhammadiyah kurang rajin tahlil. Pidato di kantor Muhammadiyah Tegal itu waktu itu pidatonya. Dari dulu tahlil beres semua, nggak berubah. Kalau kita dari dulu nggak pernah berubah. Bahkan insya Allah kita harus semakin menunjukkan kita adalah yang merepresentasi dari umat Muhammad yang wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kitalah orangnya. Kitalah yang betul-betul wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Syukran wa dumtum fil khair barakati wa najah wa ihfazkum min ahati wal afat wal mihan wal fitan wa khudh bi aydikum min fihi salah wal khair wal barakah wal biqlakum at-tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.